Saya nggak mau repot. Yang penting untung. Fokus saya cuma untung gitu aja. Karena waktu saya perhitungkan. Walikul limri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia niati di awal. Barang siapa yang hijrahnya atau melakukan segala sesuatu itu karena Allah dan Rasulullah, ini menjadi ibadah. Amanah itu ujian dari Allah. Kalau kita bisa melaksanakan, kita akan mendapatkan nilai hasil yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak Mas Oki cerita-cerita ketika dulu gitu kan, seharusnya saya itu bisa amanah, maksudnya dalam keadaan yang seharusnya saya bisa amanah, tapi itu lupa atau mungkin luput atau gimana gitu? Jadi ada. Iya. Sebenarnya kalau bilang amanah Iya. itu ya ini saya cerita lah ya. Iya. Kita sharing. Contoh saya sebagai pengembang, ya kan? Saya mengerjakan tempat tinggal orang sampai orang itu siap dihuni. Iya. Berarti kan saya diamanai dan dipercayai Iya. untuk melakukan itu. Saya sudah menjanjikan apapun dari lokasinya, Iya. dari jangka waktunya, dari spesifikasinya. Ya, yang sering itu adalah waktu. Jadi mungkin waktu dan legalitas biasanya. Saya jujur aja lah ini. Iya. Biasanya Okay. waktu. Jadi misalnya saya menjanjikan tanggal sekian nih, barang udah ready. Tapi ternyata ya ada yang masih dalam proses pengerjaan. Iya. Ada faktor teknis yang belum terselesaikan. Terus legalitas. Saya biasa menjanjikan legalitas. Oh, pada saat serah terima, legalitas sudah ready. Nah, itu beberapa belum. Tapi beberapa legalitas memang sudah ada di depan. Iya. Sebelum itu. Jadi memang untuk mendapatkan legalitas yang benar, terkadang kita kurang menjalankan itu. Kita biasa gimana cepatnya, Iya. gimana baiknya. Jadi sebenarnya kalau kita mau amanah, maksudnya kita mau mengikuti peraturan saja, itu bisa. Tapi biasanya kita jarang mau repot lah. Ya, Jadi kita itu ya sudahlah, gimana cepatnya kita minta tolong ke ada kayak biro jasa, tolong deh dicepetin ini gimana. Jadi kita nggak tahu prosesnya. Iya. Jadi pada saat ada terjadi sesuatu, paling contoh pengurusan izin IMB. Padahal di IMB itu kan ada fasum, ada. Nah itu kita terkadang itu terkendala di situ. Kita sudah merencanakan set plan ini, udah bagus-bagus set plannya. Karena kita tidak mengikuti proses perizinan itu sampai keluar, hingga terjadi masalah. Oh ternyata ini loh yang harus disiapkan di sini. Oh ini loh yang harus disiapkan. Nah itu sebagai salah satu contoh. Tapi itu sebagai pembelajaran untuk di awal-awal. Iya. Untuk sekarang saya sudah membentuk divisi untuk pengurusan itu. Karena itu krusial. Untuk sekarang udah ada divisinya. Jadi memang ya harus belajar. Amanah itu tidak hanya kita menjalankan itu, cuman saya itu mendapatkan amanah menjalankan peraturan ini supaya ya, sesuai peraturan lah sekarang. Saya belajar benar-benar sesuai peraturan, karena kalau dulu saya sebagai pengusaha yang di awal-awal saya nggak mau repot. Iya. Jadi yang penting untung. Fokus saya cuma untung gitu aja. Karena waktu saya perhitungkan. Iya benar. Oh ini kalau saya ngurus sendiri sekian repotnya bolak-balik atau lah. Untuk selalu mengingatkan kita, maksudnya calon-calon pengusaha gitu kan, yang mungkin yang sedang nonton kita, untuk tetap benar-benar kokoh menjaga amanat itu bagaimana tuh? Ya. Lah, karena memang seperti cerita kok sangat sulit sekali kelihatannya dalam kenyataan. Ya. Tadi Koko bilang pengusaha yang baik itu salah satu bentuk hijrah kepada Allah. Tadi lanjutan hadisnya tadi. Walikul limri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia niati di awal.
Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya atau melakukan segala sesuatu itu karena Allah dan Rasulullah. Ini menjadi ibadah. Tadi di awal itu ibadah. Berdagang itu ibadah kalau niatnya benar. Wa rasulu dan mengikuti aturan Rasulullah. Salah satu mengikuti aturan Rasulullah, mengikuti aturan pemerintah tadi. Ya benar. Ati Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Taala pada Allah, pada Rasulullah dan pemerintah kalian yang punya kekuasaan pada kalian, yang diberi amanat oleh Allah untuk kalian. Jadi untuk memang amanah itu ujian dari Allah. Kalau kita seperti mau lulus SD atau SMP, kalau kita bisa orang menyelesaikan ujian tersebut dapat pahala yang besar. Jadi memang amanah itu ujian dari Allah. Kalau kita bisa melaksanakan, kita akan mendapatkan nilai hasil yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kunci jawaban. Nah, itu saya melakukannya. Kunci jawaban yang saya maksud itu adalah ya itu tadi. Ya, penting cepat. Gitu. Ya kan gitu. Yang penting cepatnya gimana, baiknya gimana. Yang penting ini tetap harus berjalan. Jangan pernah mengganggu proses ini. Padahal ya, niat itu juga. Padahal untuk menjalankan niatnya. Bahwa waduh, pengusaha ini benar-benar ini. Jadi saya waduh, ya. Memang akhirnya posisi pengusaha itu bagaimana sih dalam Islam itu? Posisi pengusaha atau pedagang. Oh ya. Dulu di zaman Rasulullah banyak sahabat yang menjadi pedagang. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini saat itu menjadi pedagang yang sukses. Ketika di Mekah itu hartanya banyak. Saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau memilih Rasulullah daripada dunianya. Akhirnya dunianya ditinggal di Mekah, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita, ketika di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah memberikan penawaran, wahai sahabatku yang namanya Muhajirin. Muhajirin yang hijrah, Ansor itu yang menerima di Madinah itu. Ya. Wahai sahabatku Ansor, tolonglah Muhajirin ini, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf tak mau. Tunjukkan saya pasar di mana. Nanti saya usaha di situ. Ketika usaha di situ, dia memang ahli dagang. Dengan dagang yang benar, dengan jujur, amanah, kekayaannya kembali lagi. Bahkan ketika mau dagang kurma dengan kualitas rendah ke negeri Yaman, ini mau uji. Kalau jujur itu pasti dapat untung. Ketika pergi ke Yaman menjual kurmanya, aslinya nggak pengen untung, ya pokoknya jualan itu. Sisi gudang gitu. Berhubung sahabat Abdurrahman bin Auf jujur, ketika datang di Yaman itu ternyata raja atau pemerintah di sana itu membutuhkan obat karena di sana ada wabah. Ternyata obatnya adalah kurma yang dibawa sahabat Abdurrahman. Waduh. Untung besar udah panen dia. Yang awalnya agak ngambil untung, pengen cuci gudang kata kuku ini, tapi karena kejujurannya, amanah beliau, karena niatnya benar tadi, niatnya karena ibadah, Allah memberikan keuntungan yang luar biasa kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Berarti kalau bisa disimpulkan Ustadz ya, pengusaha itu jika mau sukses itu, kalau saya menyimpulkan ini dua ya. Yang pertama itu ridhonya Allah. Ya memang benar-benar kita mengharapkan ridho. Yang kedua itu mental Ustaz ya. Jika mentalnya memang mental sudah pejuang, pengusaha berjuang maksimal itu udah yang ya hasil bakal mengikuti. Iya benar. Jadi kalau ridhonya Allah itu didapatkan dengan yang baik, jujur itu tadi, yang amanah, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan sahabat Nabi, itu kita ikutin. Dan yang terakhir adalah
mental itu yang berasal dari diri kita sendiri terus. Yang itu yang harus kita asah berarti Ustaz ya. Ya, saya sepakat. Sebenarnya kan beliau juga bisa saja itu maksudnya menerima harta dari para muhajirin itu kan. Tapi karena mentalnya kuat, karena mentalnya pejuang pengusaha, berusaha milih untuk ke pasar. Iya, benar. Jadi semua. Iya. Ada lagi kok yang mau? Ya. Kalau saya sih sebenarnya ini Ustaz. Kalau untuk saya sendiri saya sudah mendapatkan sedikit ini pencerahan Ustaz. Jadi saya akan ini untuk diri saya benar-benar ternyata pilihan yang benar nanti hasilnya bisa nggak benar kalau cara mengelola dan niat kita sudah kurang baik ini Ustaz. Jadi mungkin untuk sekarang refleksi yang saya terima sekarang adalah ya saya akan mulai dengan pilihan saya ini sudah benar. Jadi saya harus merefleksi, menata lagi niat saya. Yang saya ini sih Ustaz, mungkin apa sih pondasi awal yang benar-benar yang harus kita siapkan untuk menjadi pengusaha itu apa sih Ustaz? Pengusaha yang baik dalam Islam. Jadi ya nggak cuma kita sukses dunia dengan untung besar, tapi ya Ustaz, ya dengan bahwa pekerjaan ini adalah ibadah itu Ustaz. Itu bagaimana kita pondasi apa yang harus disiapkan Ustaz untuk itu Ustaz? Kalau tahu. Pondasinya tadi kita menata niat. Kemudian ketika kita kerja itu mensyukuri bahwa kita diberi Allah rezeki bisa bekerja, karena bekerja itu rezeki, bahkan menjadi ibadah kita. Jika niatnya karena ibadah, dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang bekerja karena Allah, karena menghidupi keluarganya, supaya gak minta-minta kepada orang, niscaya pada hari kiamat wajahnya itu bersinar terang seperti bulan yang bulan purnama. Jadi pada siapa yang bekerja karena Allah untuk menghidupi keluarganya, untuk tidak minta-minta kepada orang lain, niscaya pada hari kiamat itu wajahnya seperti bulan purnama yang sangat terang. Jadi itu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa keutamaan bekerja, berdagang atau berusaha dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah bekerja itu adalah kata riwayat, bekerja itu 7 daripada 10 pintu rezeki. 7 dari 10 pintu rezeki. Gimana? Kan rezeki ada 70%-nya lah. 70%-nya itu adalah dari dagang. Karena ada yang jadi petani, ada yang nelayan. 70%-nya adalah berdagang. Berdagang. Ya, berdagang. Usaha. Jadi dan Ustaz. Ya, ini mungkin saya ingin ada nggak sih Ustaz amalan khusus atau ibadah khusus untuk menjadi ibadah tambahan ya Ustaz ya. Kalau sholat 5 waktu, puasa kan sudah wajib ya. Apakah ada ibadah khusus atau amalan khusus dalam waktu kita menjalankan usaha atau gimana Ustaz? Ya. Gimana Ustaz? Ada satu ijazah umum dari guru kami yaitu Umar bin Hafid. Pertama ya hendaknya kita niat kerja karena Allah, karena ibadah untuk melaksanakan perintah Rasulullah, kalau punya keluarga memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau ke tempat kerja, baik pasar atau kantor, itu membaca pertama ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terakhir. Kemudian ini ketiga. Yang keempat, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, ini bisa kita baca ketika masuk rumah atau keluar rumah. Itu lebih-lebih di tempat kerja 3 kali. Yang keempat, baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang keenam, baca surat An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas. Niscaya Allah memberikan keberkahan untuknya, dijaga hartanya dan diberi tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tapi semuanya untuk pondasi yang kuat, kembali lagi sama niat. Iya, niat ya. Ya, ada tambahan dari kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, kitab Fiqhul Ghaib. Barang siapa yang hidupnya untuk melayani Allah, menyembah Allah. Tadi kita kerja itu juga ibadah. Kalau niatnya benar, kita melayani Allah. Barang siapa yang melayani Allah, maka Allah memerintahkan dunia untuk melayaninya. Ya, barang siapa yang melayani Allah dengan benar-benar, niatnya karena Allah, Allah akan menyuruh dunia untuk melayaninya. Sebaliknya, barang siapa yang bekerja untuk dunia, maka Allah menyuruh dunia, wahai dunia, kerjain, sulit hidupnya. Walaupun kelihatannya wah, tapi hidupnya sulit. Nikmatnya nggak ada. Ini sesuai dengan pernyataan Koko tadi, bahwa ada dua hal tadi. Pertama, ridhonya Gusti Allah, melayani Gusti Allah. Yang kedua adalah mental. Iya, masuk. Iya, benar. Oke. Ada lagi nggak? Apa? Tentang melayani Gusti Allah. Mungkin cerita tentang itu gitu, perdagangan lagi gitu, ada nggak? Ada dulu di Indonesia ini, cerita fakta ini, fakta di Indonesia. Di Indonesia ada saudagar yang soleh itu bekerja di Indonesia, tetangganya non Muslim dari Jepang. Beliau dagang dengan amanah, dengan jujur sesuai dengan syariat Islam, dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Lama kelamaan tetangganya yang non Muslim ini lihat, wah jujur sekali. Ini ajaran siapa ini? Di akhir mau pindah tempat lain, orang-orang non Muslim ini tanya kepada pedagang yang soleh ini, wahai pedagang yang soleh, kira-kira ajaran siapa ini? Kemudian pedagang tersebut menjawab, ini adalah ajaran Islam, ajarannya Rasulullah SAW. Kemudian orang non Muslim tersebut menjawab, oh baik sekali ajaran ini. Mulai sekarang saya syahadat di hadapanmu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan mulai saat ini saya masuk Islam karena melihat indahnya ajaran itu. Melalui perdagangan dengan akhlak yang baik itu. Jadi dagang bukan hanya untung, tapi juga dakwah juga. Dakwah. Dan barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi memasukkan Islam kepada masukkan orang ke dalam Islam, itu luar biasa itu. Iya. Jadi nggak perlu teriak-teriak di mimbar ini dengan akhlak baik itu, insya Allah dengan akhlak yang baik, dagang yang baik dengan benar, dengan akhlak insya Allah baik. Pertama dapat untung, yang kedua dapat memberikan manfaat sehingga orang tersebut masuk Islam. Kira-kira Ustaz ya, dulu itu waktu zaman Kanjeng Nabi itu cara berdagangnya gimana tuh? Tadi itu saya sempat ngobrol sama Ko Oki, apa dulu Kanjeng Nabi itu cara dagangnya benar-benar yang jujur. Oh ini barangku ada yang buruk bla 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 bla, harganya berapa atau gimana? Kita cuma nerka aja sih tadi. Tapi gimana sebenarnya, kira-kira gimana sih cara berdagang waktu Kanjeng Nabi dulu? Ya, yang jelas orang yang berdagang itu harus tahu akadnya dulu. Jual beli itu ada rukunnya. Dalam fikih disebutkan rukunnya ada 5 Kak, kalau nggak salah. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barangnya, yang kelima itu adalah akadnya, yang keempat adalah akad, yang kelima adalah sama-sama ridho. Itu harus sama-sama ridho. Itu. Jadi kalau jual beli itu harus dijelaskan ini apa barangnya seperti apa, spesifikasinya harus jelas, tanpa ada timbun di dalamnya, tanpa ada kecacatan di dalamnya. Kalau ada cacat harus dijelaskan. Gitu. Jadi sesuai dengan fakta, jangan sampai kita bohong, itu aja. Oke, stop dulu Zat. Bahas tentang akad nanti dulu gitu. Bisa kita lanjut di episode selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya. Ada lagi Kak Oki sebelum kita mengakhiri diskusi di Inspirasi Santri kali ini? Ya, kalau menurut saya untuk apa saya yang dapatkan di saat ini begitu banyak. Bahwa ternyata
Yaitu tadi pilihan yang benar tidak bisa menghasilkan hasil yang benar jika dalam menjalankan dan dalam niat kita menjalankan tidak benar. Iya. Dan ya mulai saat ini ya dari pembicaraan kita tadi ya ini menjadi refleksi untuk saya menjalankan usaha saya untuk di kemudian harinya. Jadi saya terima kasih banyak hari ini Ustadz sudah diberikan kesempatan bertanya dan dijawab setiap pertanyaan saya. Jadi kan ya banyak ini yang ternyata selama ini saya menjalankan perusahaan saya itu banyak PR-nya gitu. Jadi ya ini akan waktu sekarang ini mungkin saya akan selesaikan banyak PR saya ini, saya selesaikan PR ini Ustaz. Ya mungkin itu aja. Iya. Saya terima kasih banyak. Dah Iya, aja. okay. Bagaimana Ustaz, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Ke kami, ke Oki, ke yang nonton. ya. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih-lebih di tahun yang baru ini, mari kita semangat memotivasi diri kita untuk semakin semangat menjalani hidup ini, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing, tergantung kita menerimanya gimana. Karena Allah sudah membagi rezekinya. Tinggal kita menerimanya dengan baik atau tidak. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah menjamin rezekinya kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Tinggal kita menerimanya itu dengan baik atau tidak. Dengan niat baik atau tidak, dengan cara yang baik atau tidak, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saya akhiri dengan hadis tadi, "Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrah menuju kepada Allah karena Allah dan karena Rasulullah, misalnya hasilnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah. "Man kana hijratu ila dunya li syibha aw imra'atin yuqihuha fa hijratuhu ila ma hajara." Barang siapa yang niatnya, hijrahnya karena dunia atau perempuan untuk dinikahi, maka dia akan mendapatkan itu saja tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan ridhonya Allah dan keuntungan yang besar, kebahagiaan besar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.